Ada satu nama yang belakangan mulai membuat banyak tim di Premier League gelisah, João Pedro. Setiap pekan penyerang milik Chelsea itu seperti membawa kembali nuansa sepak bola Brasil yang penuh keberanian dan kreativitas. Gaya yang sering disebut sebagai joga bonito. Dribble berani, sentuhan cepat, dan keberanian mengambil keputusan di ruang sempit membuatnya terasa berbeda dari banyak penyerang modern. Dalam fase akhir musim yang semakin menentukan, kontribusinya bukan hanya sekadar membantu Chelsea mencetak gol, tetapi juga memberi identitas permainan yang lebih hidup bagi tim. Statistiknya pun sulit diabaikan. João Pedro mencetak 10 gol dalam 11 penampilan terakhirnya, sebuah catatan yang langsung mengubah peta ancaman di lini serang Chelsea. Produktivitas itu membuat banyak pertahanan lawan mulai menaruh perhatian khusus kepadanya, karena setiap sentuhan di area berbahaya bisa berujung peluang emas. Jika tren ini terus berlanjut, João Pedro bukan hanya akan menjadi pemain paling berpengaruh bagi Chelsea di penghujung musim, tetapi juga salah satu faktor yang bisa mengubah dinamika persaingan di Liga. Net Goal Plus kali ini akan mengulas bagaimana kebangkitan João Pedro perlahan menjadikannya senjata utama Chelsea di saat-saat paling krusial musim ini. Simak kisahnya sampai tuntas. Chelsea bangkit dari ketertinggalan dan menang 4-1 atas Aston Villa di Villa Park, Kamis, 5 Maret 2026. Kemenangan ini membawa The Blues kembali ke posisi 5 besar Premier League. Aston Villa sempat unggul cepat melalui Douglas Luiz pada menit kedua, namun João Pedro menyamakan kedudukan sebelum turun minum dan kemudian mencetak hat-trick yang mengunci kemenangan Chelsea. Cole Palmer turut bersinar di babak kedua dengan gol indah dan assist untuk hat-trick João Pedro. Enzo Fernandez dan Alejandro Garnacho juga memberi kontribusi krusial dengan umpan-umpan brilian. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Chelsea di Villa Park sejak Oktober 2022. Tim tampil solid secara kolektif meski beberapa pemain masih menunjukkan performa kurang maksimal. João Pedro menjadi bintang laga dan menentukan kemenangan Chelsea. Ia telah mencetak 17 gol tahun ini dengan 14 gol di Premier League. Sekarang dia hanya berada di belakang Erling Haaland, Antoine Semenyo, dan Igor Thiago dalam daftar pencetak gol terbanyak. Namun ada satu hal yang membuat statistiknya terasa lebih menakutkan. Tidak ada satupun gol João Pedro yang berasal dari penalti di seluruh Premier League musim ini. Artinya, dia adalah pencetak gol kedua terbanyak di Liga tanpa bantuan penalti. Kontribusinya juga tidak berhenti di sana. João Pedro telah mencatat 7 assist di Premier League, 19 kontribusi gol langsung di Liga, serta 23 kontribusi gol langsung di semua kompetisi musim ini. Performa itu menempatkan sang penyerang Brasil dalam bentuk terbaiknya sepanjang kampanye musim ini. Lalu datanglah momen yang membuat seluruh Premier League berhenti sejenak dan menoleh hat-trick pertamanya sebagai pemain Chelsea. Fakta menarik lainnya, Chelsea tidak pernah kalah dalam pertandingan ketika João Pedro mencetak gol. Dan dalam salah satu laga paling penting musim ini, pertarungan langsung memperebutkan tempat 4 besar Liga Champions melawan Aston Villa. Pemain Brasil itu kembali tampil menentukan. Panggung besar, tekanan besar, dan João Pedro menjawab semuanya. Pada malam itu, ia mengirim pesan yang sangat jelas kepada seluruh Premier League. Dalam pertandingan paling penting Chelsea musim ini, dia hadir sebagai pembeda. Liga kini memiliki satu masalah serius, João Pedro. Nilai João Pedro di musim ini benar-benar menjengkelkan. Nilai yang terasa bersejarah. Pada musim pertamanya bersama Chelsea, ia mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Untuk menempatkan angka itu dalam konteks yang tepat, Didier Drogba mencetak 16 gol dalam 41 pertandingan pada musim pertamanya di Chelsea. Drogba adalah dan akan selalu menjadi raja Chelsea. Tidak ada perdebatan mengenai hal itu. Namun dampak João Pedro pada tahun pertamanya di Stamford Bridge tetap menuntut pengakuan yang serius. Karena rasanya seperti Chelsea mungkin telah menemukan penerus yang sangat berharga, seorang penyerang yang berpotensi menulis sejarahnya sendiri di klub. João Pedro bahkan melampaui pencapaian gol musim pertama Drogba di Chelsea. Padahal sebelumnya ia baru saja mencatat musim terbaik dalam karirnya dengan mencetak 11 gol bersama Watford. Kini ia telah mencapai 14 gol di Premier League untuk Chelsea dan tampil sangat luar biasa. Hal yang membuat João Pedro begitu berbahaya adalah ia bukan sekadar nomor 9 tradisional. Penyerang Brasil ini memadukan permainan target man klasik, pergerakan cerdas, serta kemampuan bergerak di antara lini, sehingga banyak orang melihatnya sebagai nomor 10 sekaligus nomor 9. Kombinasi itu membuat para bek di seluruh liga kesulitan menghadapinya. Sangat sedikit penyerang yang menimbulkan masalah sebesar yang ia ciptakan musim ini bagi dua bek William Saliba dan Gabriel Magalhaes ketika Chelsea terakhir kali bertandang ke Emirates Stadium. Chelsea memang kalah di EFL Cup tersebut, tetapi João Pedro benar-benar merusak organisasi pertahanan Arsenal.
Penyerang berusia 24 tahun itu sepanjang malam terus menarik bek keluar dari posisi, menunjukkan kekuatan luar biasa dalam duel membelakangi gawang, menghubungkan permainan, berlari di channel, memenangkan lebih banyak duel udara daripada siapapun di lapangan, dan selalu memberi Chelsea opsi saat tim berada di bawah tekanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, João Pedro juga mencetak 10 gol dalam 11 pertandingan terakhirnya untuk Chelsea. Satu-satunya pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol sejak awal tahun ini adalah penyerang Arsenal Victor Gyökeres. Lonjakan performa dari 8 gol dalam 30 pertandingan pertama musim ini menjadi 10 gol dalam 11 laga terakhir berkaitan dengan kedatangan pelatih Liam Rosenior, yang minggu lalu mengatakan bahwa João Pedro memiliki potensi menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia. Tidak ada keraguan mengenai perkembangan João Pedro di sepak bola Inggris. Jika semua gol yang ia cetak dalam 3 pertandingan Premier League sebelumnya digabungkan, penyerang Brasil itu sebelumnya hanya memiliki 13 gol. Namun musim ini saja ia sudah melampaui angka tersebut dengan 14 gol, melewati total yang ia kumpulkan selama 3 tahun sebelumnya. Hal itu bahkan terasa lebih mengesankan jika mengingat satu fakta penting. Ketika masih bermain di Brighton dan Hove Albion, ia merupakan penyerang utama tim, sedangkan di Chelsea ia sempat kehilangan peran tersebut. Dan semua peningkatan ini terjadi bahkan sebelum musim memasuki fase akhir di bulan Maret. Hal itu sendiri menunjukkan seberapa besar peningkatan yang ia alami. Saat ini João Pedro mungkin termasuk salah satu penyerang terbaik di Premier League musim ini, meskipun Erling Haaland dan Antoine Semenyo masih memiliki jumlah gol lebih banyak. Selama waktunya di Brighton, João Pedro sering bergantian bermain sebagai nomor 10 dan nomor 9. Ketika pertama kali tiba di Chelsea dengan nilai transfer sekitar 60 juta pound sterling di era pelatih Enzo Maresca, ia juga masih dimainkan di beberapa posisi tersebut. Namun di bawah Liam Rosenior, perannya berubah. Pemain Brasil itu kini hampir selalu digunakan sebagai penyerang tengah murni, bahkan ketika Liam Delap juga berada dalam skuad. Perubahan ini menjadi sangat penting bagi perkembangan permainannya. Pertemuan terakhir melawan Arsenal memperlihatkan seberapa kuat João Pedro ketika bermain dengan membelakangi gawang. Namun secara menarik, ia justru sedikit kurang terlibat dalam fase pembangunan permainan secara keseluruhan sekarang. Ia melakukan lebih sedikit sentuhan dan lebih jarang turun membantu build up di bawah Rosenior, karena pelatih barunya ingin ia lebih fokus menjadi ancaman utama di dalam kotak penalti. Perubahan tersebut jelas membantu João Pedro. Ia kini memiliki hampir 2 kali lebih banyak tembakan dibandingkan sebelumnya pada musim ini. Meskipun masih mampu mencetak gol luar biasa, seperti gol spektakuler yang ia buat di UEFA Champions League melawan Napoli, ia kini jauh lebih fokus pada peluang dengan kualitas tinggi. Golnya ke gawang Burnley ketika ia menyambar bola setelah umpan dari Pedro Neto menjadi gol keduanya dari dalam kotak 6 yard di bawah arahan Liam Rosenior. Sementara 3 golnya ke gawang Aston Villa mengikuti pola yang sama. Gol pertama dari dalam kotak 6 yard, gol kedua berupa chip ringan hanya beberapa langkah dari gawang, dan gol ketiga penyelesaian sederhana kembali dari area yang sama. Secara keseluruhan, João Pedro kini telah mencetak 6 gol dari dalam kotak 6 yard musim ini, jumlah tertinggi di antara seluruh pemain di Premier League. Sebagian peningkatan itu juga berasal dari kualitas servis yang jauh lebih baik yang kini ia terima di Chelsea dibandingkan saat masih di Brighton dan Hove Albion. Kualitas permainan João Pedro meningkat secara dramatis. Tanpa menghitung penalti, nilai expected goals per tembakannya melonjak dari 0,12 saat di Brighton musim lalu menjadi 0,21 musim ini bersama Chelsea. Rosenior juga menantang João Pedro untuk meningkatkan intensitas permainannya, dan penyerang Brasil itu merespons dengan sangat baik. Tekanan yang ia berikan kepada lawan meningkat, dan ia kini membuat lebih banyak lari ke ruang di belakang garis pertahanan. Peningkatan itu terjadi baik dari segi volume maupun efektivitas pergerakan. Bagi Chelsea, harapannya sangat jelas. Klub percaya mereka mungkin akhirnya menemukan nomor 9 sejati yang mampu mencapai angka-angka yang pernah dicatat oleh Diego Costa ketika mencetak 20 gol Premier League dalam satu musim untuk Chelsea. Sebuah pencapaian yang Costa lakukan 2 kali dalam 3 tahun di Stamford Bridge. João Pedro memang masih beberapa gol lagi dari tonggak tersebut musim ini. Tetapi jika ia terus mencetak gol dengan kecepatan seperti sekarang, ia akan segera menantang rekor para pendahulunya dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ia telah melampaui catatan gol musim terbaik Nicholas Jackson yang berjumlah 14 gol dan hanya terpaut 1 gol dari torehan 15 gol Tammy Abraham pada musim 2019 sampai 2020. Jika performanya terus berlanjut, Chelsea akhirnya bisa mendapatkan penyerang yang mereka cari selama hampir 1 dekade.